Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini terambil dari Matius pasal ke-18 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini yaitu kasih karunia di dalam pengampunan. Itu merupakan tema kita pada kesempatan kali ini. Pengampunan di dalam kekristenan adalah kemurahan hati untuk mengampuni orang yang bersalah. Yesus sudah mengajarkan mengenai pengampunan melalui perumpamaan dan pengorbanan dirinya di kayu salib untuk mengampuni orang yang berdosa. Sebagai orang Kristen, kita juga dituntut untuk mengampuni orang lain sebagaimana Yesus telah mengampuni terlebih dahulu. Pengampunan bukanlah hak untuk menghukum, tetapi pengampunan merupakan sikap yang membebaskan dan memulihkan hubungan. Pengampunan merupakan tanda dari kasih dan kerendahan hati dalam mengikuti ajaran Yesus. Pengampunan Allah bagi orang Kristen memiliki tujuan untuk menunjukkan kedalaman dan sempurnanya pengampunan Allah. Allah menetapkan standar yang tinggi, yaitu untuk mengampuni orang lain seperti Kristus mengampuni manusia yang berdosa. Yesus sebagai guru berusaha untuk memperjelas makna sejati dari pengampunan kepada Petrus dan murid-muridnya yang lain. Pengampunan Kristus tidak terbatas oleh pemikiran manusia, dan karya salibnya merupakan bukti kasih dan pengampunan yang tak terhingga yang Tuhan berikan kepada kita manusia. Kasih karunia di dalam pengampunan itu merupakan tema kajian Alkitab kita saat ini. Bapak Ibu Saudara, konsep pengampunan dapat kita temui di dalam Alkitab. Salah satunya yaitu di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-35, seperti yang kita baca saat ini. Konsep pengampunan di dalam Injil Matius menekankan mengenai pentingnya kasih karunia bagi orang yang sedang mengalami sakit hati, bagi mereka yang sedang mengalami penderitaan, bagi mereka yang sedang mengalami luka batin. Menerima kasih karunia Allah dapat memberikan suatu harapan baru. Mereka dapat menyadari bahwa mereka tidak sendirian dalam penderitaan mereka dan bahwa Allah yang mampu mengampuni dan mengubah hidup hadir untuk memberikan harapan dan pemulihan. Di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-35 berbicara mengenai perumpamaan tentang hamba yang diampuni utang besarnya oleh tuannya. Akan tetapi hamba tersebut tidak mau mengampuni utang kecil sesamanya. Perumpamaan ini menggambarkan kepada kita orang-orang Kristen akan pentingnya untuk memahami kasih karunia Allah
dan mengampuni orang lain. Pengampunan melibatkan penerimaan kasih karunia Allah. Ketika seseorang mengampuni orang lain, mereka menunjukkan sikap yang mencerminkan kasih karunia yang diterima dari Allah. Kasih karunia merupakan anugerah dan belas kasih yang tidak terdapat perluasan yang bisa dihasilkan oleh manusia saja. Ketika seseorang mengalami penerimaan kasih karunia dalam tindakan pengampunan, maka mereka dapat mengalami harapan yang didasarkan pada pemahaman bahwa Allah memberikan kasih karunia dan pengampunan kepada mereka. Pengampunan membawa harapan bagi pemulihan dan perubahan. Ketika seseorang memaafkan orang lain, maka mereka membuka pintu bagi perbaikan atau rekonsiliasi hubungan dan pemulihan secara emosional. Kasih karunia Allah yang melandasi pengampunan menghasilkan harapan bahwa pemulihan dan perubahan dapat terjadi dalam hubungan yang rusak. Orang yang mengalami pengampunan dan memberikan pengampunan dapat mengharapkan pemulihan yang lebih baik dan perubahan yang positif di dalam kehidupan mereka. Pengampunan yang diberikan dan diterima merupakan atau sebagai bentuk kasih karunia dapat membawa transformasi diri yang mendalam. Kasih karunia Allah memberikan harapan akan kemampuan untuk mengatasi perasaan sakit hati, perasaan tertekan, perasaan luka batin di masa lalu. Dalam konteks pengampunan, kasih karunia memberikan harapan bahwa orang dapat mengalami pertumbuhan spiritual, orang dapat mengalami kesembuhan emosional dan perubahan pribadi yang membawa kedamaian dan harapan baru di dalam kehidupannya. Dengan demikian, pengampunan dan kasih karunia saling terkait dalam memberikan harapan bagi seseorang. Pengampunan mewakili sikap penerimaan akan kasih karunia Allah dan membawa harapan akan pemulihan, perubahan dan transformasi diri. Melalui pengampunan dan pengalaman kasih karunia, seseorang dapat menemukan sumber harapan yang mendalam dan memulai perjalanan menuju pemulihan dan kesembuhan yang lebih baik. Oleh karena itu, bagian firman Tuhan pada kesempatan kali ini tidak hanya berbicara tentang kuantitas atau jumlah dari pengampunan yang sudah diberikan oleh seseorang kepada orang yang menyakitinya, tetapi kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita, mengajarkan kita orang-orang Kristen bahwa ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami sakit hati yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita, maka kita sebagai pengikut Kristus wajib harus memberikan pengampunan yang tanpa batas kepada orang tersebut. Memang pengampunan itu merupakan suatu yang tidak mudah untuk dilakukan, tetapi pengampunan bisa diberikan kepada orang lain ketika kita membuka diri kita supaya Tuhan masuk ke dalam diri kita, untuk Tuhan memampukan diri kita memberikan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti hati kita, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Pengampunan tidak mungkin bisa terjadi ketika seseorang tidak mau membuka dirinya untuk Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat sebagai pengikut-pengikut Kristus,
kita harus membuka diri kita untuk Tuhan mengubahkan kehidupan kita, sehingga hidup kita yang lama diubahkan menjadi suatu pribadi yang baru di dalam Kristus. Sehingga ketika kita menjadi pribadi yang baru dalam Kristus, maka kita bisa memberikan pengampunan kepada orang lain. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini, saya akan berdoa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan bahwa kami diingatkan bahwa kami harus memberikan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti hati kami Tuhan, baik itu dalam perkataan maupun perbuatan. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami membuka diri kami untuk Tuhan masuk di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan segala pergumulan permasalahan kehidupan kami yang sedang kami alami saat ini kepada Engkau, ke bawah kaki salib-Mu. Tolong kami Tuhan, setiap kami yang sedang mengalami pergumulan permasalahan saat ini, biar Tuhan Engkau yang memberikan jalan keluar, Engkau yang menolong setiap kami, karena kami yakin percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mampu memulihkan segala sesuatunya, Tuhan yang mampu menolong setiap kami umat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.